Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya Ustazah berharap semoga ananda semua dalam keadaan sehat-sehat serta tetap semangat belajar walaupun masih belajar daring ya, bukan tatap muka. Ya, anak soleh dan soleha, kembali pagi hari ini kita melanjutkan materi kita di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Dan pagi hari ini bersama dengan Ustazah Herma. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan ananda dalam belajar, kemudian diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat memilih alat ukur berat yang sesuai. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital dan memperbaiki penggunaan huruf besar yang benar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua ya anak soleh soleha, dan ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya baiklah anak soleh dan soleha, mari kita baca dan perhatikan ya alat timbangan. Ya, ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan juga alat timbangan. Nah, kira-kira telur ini di alat timbangan yang digunakan yang seperti apa? Ya, kita lihat di selanjutnya ya anak soleh dan soleha. Kalau yang ini ada di bukunya di halaman 49. Coba kita lihat selanjutnya. Kira-kira telur dan daging ini cocoknya di timbangan yang mana? Ya seperti itu. Coba perhatikan timbangan yang digunakan. Jenis timbangan bermacam-macam tergantung benda yang akan ditimbang. Timbangan duduk. Ya, timbangan duduk ini biasanya timbangan yang beratnya yang akan kita timbang itu mungkin lebih dari 1 kilo. Lebih dari 1 kilo, entah itu 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Biasanya daging ayam itu lebih dari 1 kilo. Jika sekiranya ayamnya kecil, bisa digunakan timbangan dapur. Tapi kalau timbangannya ayamnya lebih dari 1 kilo, cocoknya itu ditimbang di timbangan duduk seperti ini. Ada di bukunya di halaman 49. Kemudian timbangan dapur. Ya, timbangan dapur ini misalnya telur ya. Telur misalnya yang akan kita timbang misalnya 5 biji. Kira-kira berapa gram? Kalau timbangan duduk ini bisa yang ditimbang itu misalnya seperti telur yang beratnya itu tidak lewat dari 1 kilo. Kayak kemarin, kayak tadi malam Ustazah dapatkan videonya Ananda Asila. Ananda Asila itu menimbang telur 6 biji dengan beratnya itu 250 gram. Itu cocoknya digunakan untuk timbangan dapur. Kemudian yang ketiga, timbangan digital. Ya, timbangan digital ini misalnya yang berat yang akan kita timbang itu yang beratnya itu sangat berat. Misalnya yang akan kita timbang misalnya beras 1 karung, kemudian terigu 1 karung, kemudian atau jagung 1 karung, atau gula 1 karung, itu digunakan dengan timbangan digital. Karena kenapa tidak mungkin 1 karung gula kita timbang di timbangan dapur?
bisa hancur timbangan dapurnya karena tidak bisa memikul beban yang sangat berat. Seperti itu ya anak soleh soleha. Oke, selanjutnya untuk soal latihan, tuliskan timbangan yang digunakan pada benda berikut. Misalnya ini telur, timbangan yang digunakan adalah timbangan apa? Timbangan duduk, kemudian timbangan dapur atau timbangan digital. Kemudian ayam ini besar ya, bukan ayam kecil. Timbangan yang digunakan itu apa? Entah itu timbangan duduk atau timbangan dapur atau timbangan digital. Kemudian jagung, timbangan apa yang digunakan? Dipilih salah satunya, kira-kira timbangan dapur, timbangan digital atau timbangan duduk. Nanti Ananda menuliskannya di buku tulis yang akan dikumpul di hari Jumat. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, di halaman 53 dan 56 kita diminta untuk membaca teks ya. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ya, di mana saja huruf besar digunakan? Huruf besar digunakan pada awal kalimat ya. Ini contohnya misalnya setiap, kata setiap ya. Kemudian huruf besar digunakan pada nama hari ya, minggu. Minggu itu kan nama hari, jadi dikasih huruf besar. Huruf besar juga digunakan pada nama orang ya, Lani ya. Lani juga nama orang, jadi di huruf pertamanya itu huruf besar. Kemudian kalimat pertama juga setelah titik itu huruf besar. Kemudian nama hari juga digunakan adalah huruf besar. Ya, untuk soal latihannya, bacalah cerita berikut. Perbaikilah penggunaan huruf besar pada cerita di bawah dan lingkarilah huruf besarnya. Pada hari Sabtu, Nina bertugas memberi makan kucing. Pada hari Minggu, Adi dan Nina membersihkan kandang kucing bersama-sama. Mereka juga bermain bersama kucing peliharaannya. Jadi, anak soleh dan soleha bisa memperbaiki kira-kira kata yang mana yang harus huruf besar. Jadi Ananda bisa menulis ulang cerita yang 4 baris ini, kemudian dituliskan sesuai dengan penempatan huruf besarnya. Ya, seperti itu ya anak soleh dan soleha untuk soal latihannya. Insya Allah Ananda bisa mengerjakannya ini dengan baik. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali terkait sholat Ananda yang belum 5 waktu dan sholat duha bisa mulai hari ini diusahakan untuk bisa 5 waktu dan sholat duha. Kemudian Ustazah tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anak soleh dan soleha untuk selalu sopan dan santun terhadap kedua orang tua ya, seperti itu. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya di sini adalah ibu ya. Karena ibu, ingat, ibu mengandung kita selama 9 bulan 9 hari. Kita berada dalam perut ibu. Kemudian ayah mencari bekerja untuk mencari nafkah untuk menafkahi kita sebagai anaknya dan untuk ibunya kita. Jadi Ustazah ingatkan selalu sopan santun terhadap mereka. Jangan pernah anak soleh dan soleha ketika orang tua meminta tolong kemudian anak soleh dan soleha itu tidak mau, bahkan sampai mengucapkan kata ah. Mengucapkan kata ah saja, kita sebagai anak kita sudah sangat berdosa kepada orang tua kita. Jadi sekali lagi Ustazah ingatkan sopan santun terhadap orang tua, kemudian menyayangi mereka. Kemudian di setiap sholat Ananda doakan kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita itu selalu diberi kesehatan, kemudian rezeki yang halal. Doakan dengan doa-doa yang terbaik kita untuk orang tua kita, karena kita tidak bisa membalas apa yang mereka sudah berikan kepada kita. Ya, seperti itu ya anak soleh dan soleha. Hanya doa yang bisa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Kemudian saling menyayangi sesama saudara
sesama teman ya, seperti itu. Ya, anak soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.